Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, yaitu Sopan Sofyan dalam tutorial DHCP Server bagian Debian ya. Debian bagian DHCP Server. Baik, sebelum saya mempraktekkan instalasi, konfigurasi, dan implementasinya, saya akan sedikit memaparkan penjelasan materinya. Saya akan bahas di sini ada pengertian DHCP server, DHCP server dan DHCP client, fungsi DHCP servernya sendiri itu apa, terus cara kerjanya gimana, sama tadi implementasi ya, prakteknya. Oke, saya bahas. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis, agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi. Itu adalah gunanya jaringan. Jadi supaya antar klien itu bisa saling berbagi resource, saling berbagi perangkat, itu gunanya jaringan ya. Terus tujuan utamanya apa sih DHCP ini? Tujuan utamanya adalah mengatur pemberian konfigurasi jaringan atau berupa IP address, Internet Protocol Address yang unik kepada perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan. Adanya IP address, suatu perangkat bisa mengakses jaringan dan bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya dalam jaringan tersebut. Jadi syarat komunikasi yaitu dengan komputer lain dan komputer satu dan komputer lain adalah dia harus satu jaringan. Nah, sementara DHCP server ini adalah ada DHCP server, DHCP terus DHCP client. DHCP server adalah perangkat yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Biasanya DHCP server hanya ada satu dalam satu jaringan. Jadi kalau seandainya contoh di Mikrotik ya, saya konfigurasi Mikrotiknya ada DHCP server. Terus di DB-nya ada DHCP server. Ini akan bentrok, akan bingung. Jadi harus pilih salah satu saja. DHCP-nya itu dari mana? Dari Mikrotik kah atau dari DHCP Debian kah? Terus ada lagi perangkat yang mengeluarkan DHCP yaitu access point. Jadi tinggal pilih salah satunya saja. Dari perangkat Debian, Mikrotik ataupun dari access point. Sehingga tidak identifying terus atau tidak identifikasi terus. Klien cepat menerima konfigurasi IP. Sementara DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasinya, yaitu yang namanya tadi. Yang namanya client itu adalah minta dilayani sama server. Itu ya. Oke, lalu kenapa sih DHCP ini sangat server? Bayangin, kalau kamu konfigurasinya IP-nya itu banyak, tentu akan memakan waktu kamu mengkonfigurasi IP, men-setting IP. Kalau komputernya adalah lebih dari 50 misalkan. Jangankan 50 ya, 50 juga udah capek ini konfigurasi. Itu adalah lebih mengefisienkan waktu. Jadi ketika langsung off-time, connect semua. Apa yang terjadi ketika DHCP kliennya tidak dipakai? Takutnya adalah kalau manual itu, kalau di statik itu adalah duplikat IP dengan IP yang sama, maka komputer tersebut tidak bisa komunikasi dengan komputer lainnya. Jadi itu kegunaannya. Apabila tidak di DHCP client, yang namanya manusia barangkali lupa IP temannya, ya kan, asal kita memberikan IP aja. Jadi takutnya IP-nya sama, duplikat IP, tidak bisa connect jaringan. Itu gunanya mengalasnya konfigurasi. Kenapa itu harus? Terus cara kerjanya, oke deh, sebelum nonton video, cara kerjanya adalah bisa kita coba contoh. Saya bertanya di dalam kelas, adakah di kelas ini yang menjual pulsa atau kuota? Ada? Ada ya? Oke, ketika saya tanya, saya tadi membroadcast, saya membroadcast informasi. Adakah ya di kelas ini yang menjual pulsa atau kuota?
Misal ada, ya kan? Itu yang ngejawab siapa? Yang ngejawab ada yang punya konfigurasi. Yang jawab yang punya, yang jualan pulsa atau kuota. Lalu yang jualan kuota bertanya kembali, Bapak, Bapak mau kuota yang berapa? Yang 1 giga, 2 giga, atau 4 giga? Yang 1 giga harganya sekian, yang 2 giga harganya sekian, yang 4 giga harganya sekian. Begitu juga kadaluarsanya. Yang 1 giga itu misalkan 1 hari, yang 2 giga itu 2 hari, misalkan yang 4 giga 1 bulan. Dia seorang penjual pulsa mengatakan informasi kembali kayak gitu kan. Ketika menjawab, Pak, saya jualan pulsa. Lalu menginfokan kembali, mau kuota yang berapa, mau pulsa yang berapa. Nah, terus kan saya yang meminta layanan tadi, yang meminta yang menanya, adakah yang jual pulsa atau yang kuota? Saya kan, saya mau pulsa yang sekian, yang 1 hari 1 giga misal. Lalu penjual pulsa menjawab, baik Pak, kalau yang 1 giga 1 hari itu harganya 5.000. Oke, saya kirim ya Pak ya. Diproses lah sama penjual pulsa itu. Diproses. Baru diproses, nih Pak, deal transaksi. Kayak gitulah cara kerjanya. Analoginya, kita coba analogi yang sebenarnya kayak gimana. Oke, lihat. Ini cara kerja dia. Bagaimana DHCP bekerja? Mari kita simak penjelasannya. Berikut adalah cara kerja dari DHCP. Komputer klien meminta alamat IP ke server. Klien akan menyebarkan paket UDP. Proses ini disebut discovery. Kemudian, server yang memiliki list alamat IP akan membalas pesan klien dan mengalokasikan melalui paket DHCP over menggunakan protokol UDP. Pesan over ini berisikan penawaran konfigurasi jaringan yang tersedia untuk klien. Proses ini disebut over. Lalu, komputer klien akan memilih atau menyeleksi penawaran alamat IP yang diberikan DHCP. Kemudian, klien akan mengirimkan paket DHCP request. Pesan request ini berisikan bahwa klien setuju dengan penawaran yang diberikan server. Proses ini disebut request. Selanjutnya, server akan membalas pesan klien dengan mengirimkan paket DHCP acknowledgement. Paket acknowledgement ini berisikan informasi konfigurasi jaringan sesuai kesepakatan. Demikianlah penjelasan materi dari DHCP server. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Bagaimana? Oke, kayak tadi ya, sama. Analoginya seperti saya tadi meminta bertanya kepada anak-anak, adakah yang di sini jual pulsa ataupun kuota? Jadi membroadcast semuanya bisa dengar, yang jawab hanya yang jualan pulsa. Lalu misalkan saya Pak yang jualan pulsa. Jadi anak itu menjawab, terus memberikan informasi kembali kepada yang pengen jual. Bapak mau pulsa yang berapa? Ya gitu kan? Saya menjawab juga, mau pulsa yang segini. Terus yang jual pulsa juga tadi menjawab lagi. Dia punya stok ini ya, misalkan 1 giga, 2 giga, 3 giga maupun yang berapa 10 giga gitu sebulan. Dia menginfokan kembali, Bapak, ada nih pulsa 1 giga, 2 giga, dan 10 giga. Kalau 1 giga harganya sekian, 2 giga harganya sekian, 10 giga harganya sekian. Begitu juga dengan batas kadaluarsanya. Kalau 1 giga misalkan 1 hari, 2 giga itu 3 hari, 10 giga itu misalkan 1 bulan. Terus yang membeli kuota juga setuju, ya kan? Ada agreement. Ya wis, udahlah saya yang 1 giga aja. Oke, ketika udah saya ngomong kayak gitu, penjual pulsa atau kuota, ya udah Pak, saya akan proses ya pulsa yang 1 giga sehari. Udah, kayak gitulah prinsip kerja simpelnya gitu.
DHCP itu bekerja. Oke, saya coba konfigurasi di dalam DB-nya bagaimana. Sebelum kita konfigurasi, saya setting dulu karena menggunakan klien PC lain. Saya di sini dirubah networknya menjadi bridge ya. Kalau ini bukan host only lagi karena saya ada klien. Oke. Terus kita jalankan. Sebelum menjalankan, kita if config dulu. If config. Kita mengetahui IP servernya berapa. Oke, di sini IP servernya adalah 100.2 dan ada satu Ethernet yaitu ETH 0 saja. Kalau misalkan ada dua Ethernet, biasanya ETH satunya muncul. Oke. Terus di situ ada broadcast. Broadcastnya berapa? 100.255 karena cheaternya di sini sudah jelas-jelas, atau perfectnya 255 255 255.0 atau perfectnya adalah /24. Oke, jadi udah kebaca ya kalau /24 itu adalah berarti berapa IP yang terpakai. Jadi IP scope-nya dimulai dari 1 sampai 254. Oke. Kenapa 2? Lalu kenapa 2 server ini? Server ini tidak di DHCP. Yang hanya di DHCP adalah kliennya saja. Itu ya. Jadi satunya untuk apa sih Pak? Kok nggak dipakai juga? Satunya barangkali untuk gateway. Ya. Kita ini dulu masukkan ISO 2. Oh ya, udah masuk. apt cd-room add. Oh nggak baca, saya masukkan lagi. Oke. apt cd-room add. Oke ya, ini kebaca nih. Binary 2 tuh DVD Debian 8.10.0 JSC official binary 2. Oke, habis itu kita proses instalasinya. apt get install isc strip dhcp server, enter. Oke, sudah. Ingat, habis instalasi adalah biasanya konfigurasi. Kita konfigurasi ya. Nano /etc /dhcp dhcp/dhcpd.config. Salah? Oke, kalau salah saya coba sedikit-sedikit ya. cd/etc cd dhcp. Salah, di typo. dhcp. Oke, coba ls. Ada dhcpd.conf. Oke ya. Nano /etc /dhcp dhcp/conf. Oke. Kalian cari bagian, nah ini sigli-nya. Ini udah. Oke. Ini adalah saya udah nyeting ya. Ini subnet adalah IP networknya 100.2 karena IP-nya adalah tadi servernya 100.2, maka update-nya adalah 0 karena
seedernya tadi atau net prefixnya /24. Terus net masknya adalah 255.255.25.0. Oke, di sini ada IP range atau IP scopes ya. IP range ini tergantung kalian sebagai adminnya mau diberikan berapa. Oke, di sini saya memberikan IP DHCP-nya dari 200 sampai 254. Berarti dari 3 sampai 199 itu adalah statik. Klien memberikan, DHCP kliennya adalah memberikan dari 200 sampai 254. Berarti dari 3 sampai 199 dia adalah statik. Oke. Ini ntar akan dirubah ketika setting DNS ya. Oke, ini contoh kita setting DNS-nya jc.net. Silakan. Atau smkti.net. smkti.net nama DNS-nya. Nah, oke, habis ini ada option routers. Option routers ini adalah ya tadi, routers itu gateway. Jadi maka IP-nya adalah 100.10 itu subnet, 100.2 itu adalah IP server, 100.1 adalah gateway. Terus ada lagi di bawahnya option broadcast address, IP broadcast-nya. IP broadcast-nya adalah berarti kalau /24 berapa? Pinter 255. Terus di sini ada default last time-nya. Ini adalah batas pemberian IP-nya. Di sini ada max last time-nya, penyewaannya gitu. Dia hanya disewakan 7.200 detik. Apa menit ya? Saya lupa di sini nih. Pokoknya segitulah. Dia maksimalnya segitu. Habis itu dia mereset lagi. Nah, lalu ada pertanyaan gini dari saya. Kenapa DHCP server itu hanya menyewakan, Pak? Tidak permanen. Oke, bayangin. Kalau misalkan yang diberikan DHCP server itu dia permanen, nempel, lalu bagaimana kalau misalkan klien itu mati? Artinya IP itu terbuang percuma. Maka ketika laptopnya mati atau PC-nya mati, kliennya mati, IP itu akan kembali lagi. Barangkali dipakai sama IP lain. PC dan laptop lain. Itu ya, jadi hanya menyewakan. Ketika barang kliennya mati, ini bisa dikonfigurasi IP-nya bisa dipakai sama komputer lain. Itu ya. Oke, kita Ctrl X, simpan konfigurasinya, yes. Habis itu kita ke nano/etc/default terus /isc. Ini adalah memberikan konfigurasi header berapa sih yang memberikan DHCP server itu, th 0. Ctrl X, yes. Lalu kita /etc/init.d init.d/isc restart. Oke ya. Saya coba WinR dulu, ini di minimize. WinR. Oke. Saya coba dari klien. Lihat ya kliennya ya. Oke, kayaknya sudah dapat IP nih. Dimulai dari
100.201 karena tadi dimulai itu dari 200. Saya coba ping ke server dari free apa enggak, cmd ping 1. Ini untuk bekas konfigurasi ya, bahwa jalan connect apa tidak ke server 198.100.2 IP server dari luar seperti. Oke, ini adalah time juga. Konfigurasinya adalah properties. Oke, kalau di DHCP Prismat melihat, kalau DHCP pilihan kalian pilih time, tapi kalau statis use the following IP address, dia diisi manual. Yaitu jalan ya, jalan. Tinggal servernya jalan. Coba kita lihat panel di sini. Oke, saja materi kali ini. Kalau kurang informasinya, silakan kalian tanyakan ke saya atau di komentar mengenai di kelas di pertemuan berikut. Ya, semoga kalian lakukan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.